Alkitab, sebagai kitab suci umat Kristen, telah menjadi subjek perdebatan dan kritik sepanjang sejarah. Salah satu isu yang sering muncul adalah tuduhan bahwa Alkitab telah diubah-ubah dari bentuk aslinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga dianggap tidak lagi murni atau dianggap ajaran sesat. Narasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah penyalinan manuskrip, penerjemahan, serta perbedaan doktrinal di antara kelompok agama. Bapak Dr. Bambang Nursena akan menjelaskan isu ini. Selamat menyaksikan. Ditemukannya naskah Laut Mati memperparah posisi Injil dan semakin melemah. Kitab Perjanjian Lama yang diklaim asli karena berbahasa Ibrani ternyata sudah dipalsukan jauh sebelum Kristus lahir. Perjanjian Lama sekarang tidak sama dengan Perjanjian Lama naskah Laut Mati. Apakah ini benar, Bah? Shalom Aleichem. Itu sebetulnya pendapat-pendapat yang berkembang setelah penemuan Laut Mati itu menjadi booming. Setelah penemuan yang pertama tahun 1947. Nah, ketika sebelum semua naskah itu diuji, diverifikasi, disusun katalognya, dari gua berapa ditemukan, nomor kodenya itu buru-buru sudah disiarkan ke seluruh dunia. Dan yang menyiarkan kayak begini itu bukan ahli, dia adalah kaum sensasionalis. Tapi sebenarnya apa yang dituduhkan tentang Dead Sea Scroll itu kebanyakan ya bukan orang yang memang memahami Dead Sea Scroll. Nah, sebelum saya masuk dalam kajian ini, saya tunjukkan dulu, diuraikan serba sekilas tentang penemuan Laut Mati. Pada tahun 47, ini setahun sebelum berdirinya negara Israel, ada seorang gembala Bedouin, ya, namanya Muhammad El-Dib, bersama teman-temannya. Dia sering sekali menggembalakan dombanya itu di Qumran. Lalu pada suatu saat dombanya itu hilang. Lalu dia mencari domba yang hilang tadi. Lalu dia melemparkan batu kepada mulut gua. Di mulut gua itu maksudnya untuk mencari kambing yang hilang tadi. Terdengar bunyi pecahan. Tentu dia bergegas untuk mencari apa yang terjadi. Ternyata itu sebuah gulungan. Dan sebuah gulungan itu tersimpan di satu tempayan. Nah, kemudian karena dia buta huruf, si El-Dib ini, beberapa naskah itu kemudian, naskah gulungan dari kulit binatang itu kemudian dijual ke Bethlehem. Jatuh di tangan seorang tukang loak pedagang barang antik namanya Mr. Kandu. Cucunya Kandu aja saya pernah ketemu. Menurut saya hal yang Laut Mati ini bukan hal yang asing bagi saya, karena saya pernah nulis tentang Laut Mati. Dan setiap tahun bisa 3-4 kali saya selalu ke Israel mengunjungi Museum Israel. Jadi kalau ditanyakan kepada saya pas lah, karena saya memang menulis buku tentang Laut Mati itu. Nah, setelah diteliti, Kandu ini penasaran karena kebetulan di anggota gereja Ortodoks Syria, dan gereja Ortodoks Syria itu adalah gereja yang masih memakai bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Yesus sampai hari ini. Misalnya ini naskah Pesita. Naskah ini yang setiap liturgi minggu itu dibaca selain bahasa Arab. Jadi bahasa Yesus itu sampai sekarang eksis. Bahasa Nabi Musa sampai sekarang eksis. Kalau kita membaca kitab Taurat Musa, ya eksis sampai hari ini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kita membaca kitab Pesita, kitab yang ditulis di dalam bahasa Yesus, eksis juga. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Maria Alahan, Maria Hadhu, semua lengkap gitu. Nah, Alkitab yang ditulis di dalam bahasa Yunani karena menjadi lingua franca juga lengkap, bisa kita ikuti. Jadi inilah keunikan iman Kristen yang tidak hanya bisa berakar pada satu bahasa, tetapi berakar pada banyak bahasa, karena kitab suci itu ditulis dalam kurun waktu kurang lebih, tarik tradisional itu 1500 tahun. Kandu tadi kemudian menunjukkan ini kepada uskupnya. Waktu itu uskup gereja Syria di Yerusalem itu Mar Yesue Samuel.
Lalu sang uskup ini penasaran sekali karena ditemukan salah satu gulungan kitab Nabi Habakuk, ya, Pesher Habakuk. Itu naskahnya ada, ini naskahnya. Jadi ini hasil fotografi dari John Trevor sekitar tahun 1950-an. Itu dalam bahasa Ibrani? Dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Tetapi ini tafsiran dari kitab Habakuk. Maka kalau tanya kepada saya tentang Dead Sea Scroll, saya punya naskah aslinya, ini gulungan Yesaya yang usianya 2000 tahun ini bisa saya tunjukkan. Jadi jangan hanya beropini gitu loh. Iya, betul. Ya, saya tunjukkan nanti mana yang dituduh beda, mana yang dituduh bertentangan. Kita tunjukkan, kita kupas satu-satu. Ini kan dunia ilmiah itu kan bisa dilacak. Kemudian disampaikanlah kepada seorang ahli dalam bahasa Ibrani kuno di Universitas Hebrew, namanya Profesor Eliezer Sukenik. Lalu langkah pertama yang dia lakukan menguji usia naskah yang disebut uji karbon radio arang aktif C14. Ternyata naskah ini dari berbagai macam ditemukan tuh pertama kali 7 temuan di 7 gua. Padahal penemuan itu akhirnya berlanjut terus sampai nanti ada ditemukan 11 gua. Baru tahun lalu itu ditemukan lagi gua yang ke-12. Jadi saya mengikuti terus temuan-temuan Laut Mati ini. Saya mengikuti seminar-seminar yang diadakan, baik itu pernah diadakan di Yerusalem tentang hal itu beberapa tahun yang silam. Sekalipun saya hanya sebagai peserta, tapi paling tidak saya ngikuti terus, dan naskah-naskahnya semua saya katalog, saya punya. Ya, kemudian setelah diuji radio orang aktif, itu usianya naskah-naskah itu ada yang berkisaran dari tahun 300 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 100 setelah Masehi. Nah, kemudian yang kedua, memakai uji yang disebut paleografi, bentuk huruf. Jadi bentuk huruf Ibrani yang dipakai sekarang ini sebetulnya namanya huruf-huruf Masoretik. Itu cirinya kotak-kotak seperti ini, ya. Agak berbeda ya, Pak? Agak berbeda, yang Hono Coroko aja zamannya Mataram Sultan Agung dengan Majapahit ya beda. Iya. Ini hurufnya modelnya kayak gini. Ini Torah ini. Kitab Taurat ini yang di tangan orang Yahudi. Sekalipun Yahudi itu tidak percaya Yesus. Loh, nyatanya Tauratnya sama dengan Kristen kok. Nah, terus yang parah itu apanya? Nah, ini buktinya naskahnya ada sampai sekarang tidak berubah. Naskahnya. Di Taurat Kristen misalnya ini orang Kristen ya. Membacanya ini dari kitab ya. Torah, Nevim, Ketuvim. Membaca dari kanan ke kiri. Ya, semua bahasa Semitik Timur Tengah begitu. Ini terbitan lembaga Alkitab Kristen, Trinitarian Bible Society. Di sini kalau kita membaca, ya persis tertulis ini edisi Kristen. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret ve haaret hayetah tohu wa bohu wa hosek alfenetehom wirwah Elohim merakefet alfene hamayim wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Ini Kristen. Yahudi pun juga begitu. Ini kan Taurat Yahudi, diterbitkan oleh penerbit Yahudi di Yerusalem. Ini isinya cuma kitab Taurat, Sefer Bereshit sampai Sefer Devarim, kitab ulangan. Ini contoh-contoh naskah kuno yang dimuat di awal teks ini. Lalu bacaannya sama ternyata. Lah ini, ya, ini naskah-naskahnya. Ini naskah Masoretik yang tertulis tangan. Baru ini Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret, sama persis. Jadi tafsirannya bisa beda antara Kristen dan Yahudi, tetapi teksnya sama. Itu yang pertama disampaikan. Kemudian bagaimana dengan penemuan Laut Mati? Ya, varian teks itu dalam kitab kuno manapun selalu ada. Misalnya ya, teks Qumran. Sebelum munculnya temuan Laut Mati, itu naskah kita yang tertua, ya, yang dikenal dalam sejarah, yang menjadi sumber terjemahan di Holy Scriptures, Tanakh, Torah, kitab Taurat, Nevim, nabi-nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan suci, yang di tangan orang Yahudi, itu terbit sama dengan yang dipakai dasar orang Kristen dalam menerjemahkan Perjanjian Lama. Itu berasal dari naskah yang sama, yaitu naskah Masoretik. Naskah Masoretik yang tertua sebelum ditemukan Dead Sea Scroll itu ada 3. Yang pertama naskah Leningrad, yang kedua naskah Aleppo. Aleppo ditemukan di Syria, Leningrad itu ditemukan di Rusia, dan naskah Ginseng ditemukan di Kairo.
Jadi Genisha, Leningrad, dan Aleppo. Aleppo ditemukan di Syria. Setelah temuan Laut Mati ini, Profesor Sukenlik terheran-heran. Ternyata memang di situ ada ragam penulisan yang berbeda. Karena apa? Qumran itu kan menurut hipotesa pertama didirikan oleh guru kebenaran yang disebut Moreh Hasedek. Karena mereka tidak puas di dalam pemilihan imam besar Kohen Hagadol di Yerusalem yang serba korup, maka Onias keempat yang mestinya berhak atas jabatan imam besar itu tidak terpilih karena Yonatan Makabe itu bersekongkol dengan mantan musuhnya, yaitu anaknya Antiochus Epiphanes, namanya Alexander Balas, justru mengangkat diri jadi imam besar. Maka imam yang berhak ini kemudian mengasingkan diri di Laut Mati dan mendirikan komunitas yang dimanakan komunitas SNI. Itu teori yang pertama. Teori tidak jauh berbeda. Sekarang mereka hanya menyebut kaum Yahat, kaum paguyuban, tapi intinya sama. Berarti kalau kaum Yahat atau kaum SNI itu memasuki Qumran sekitar tahun 150-an sebelum Masehi, sementara dalam naskah Qumran itu ada naskah-naskah yang ditulis dalam huruf Paleo-Hibru, dan huruf Paleo-Hibru itu berasal dari abad ke-300, 200 misalnya. Berarti apa? Sebelum dia masuk ke Qumran, dia membawa naskah Taurat yang sebelumnya disalin di luar komunitas ini, dibawa oleh komunitas Qumran. Lalu ada tempat yang untuk menyalin itu. Sekarang silakan kunjungi Yerusalem. Tapi mesti kalau kunjungan itu mesti dengan saya. Karena biasanya kalau kan kunjungan-kunjungan biasa kan tidak memasuki museum Israel. Saya selalu mewajibkan orang-orang Kristen Indonesia kalau datang ke Yerusalem harus masuk museum Israel. Dan Anda akan melihat bagaimana naskah kuno Alkitab yang usianya 2000 tahun lebih. Jadi masih tersimpan dengan rapi. Masih tersimpan dengan rapi dan tidak ada yang mengatakan itu mengguncang iman Kristen. Yang goncang apanya? Wong tiga agama itu terpisah secara ribuan tahun loh. Orang Samaritan, Taurat Samaria, sampai hari ini membaca kitab Musa masih ada Taurat Samaria. Taurat Yahudi ini perjanjian lama Kristen ini semua masih tersimpan sampai hari ini. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah, kemudian apanya yang dituduh? Ada pertanyaan ini, Mbak, yang berbeda. Karena tadi dikatakan memperparah karena ada perbedaan antara PL yang di Qumran dengan PL bahasa Ibrani yang diklaim asli katanya. Begini, ya memang bukan diklaim, memang asli. Wong naskahnya ada sampai hari ini. Dan bukan sekedar naskah Ibrani loh. Catatan-catatan kuno, terjemahan-terjemahan kuno itu sampai sekarang masih tersedia. Misalnya Septuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi. Qumran itu kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Naskah Samaritan masih ada. Semua lengkap gitu. Jadi kalau dikatakan itu palsu, saya justru mempertanyakan. Pertanyaan pertama begini, satu contoh ya. Para ahli Taurat itu di dalam menerjemahkan kitab suci sangat hati-hati sekali. Jadi karena huruf tulisan tangan itu kan mudah berubah. Ini misalnya, ini huruf tulisan tangan. Misalnya kita nulis bahasa Indonesia tulisan Soekarno, tanda tangannya Soekarno. Itu huruf S-nya itu mirip angka 8. Nah, barangkali kalau secara studi paleografi, orang-orang di abad sekarang sulit memahami tulisan Bung Karno. Gitu loh kira-kira. Tetapi para rabi Yahudi yang diterima sepenuhnya teksnya oleh gereja Kristen, itu sangat hati-hati menyalin. Makanya kalau ada keraguan, ini huruf dalet atau huruf res misalnya ya, itu dia tidak langsung mengatakan mengubah, apalagi yang nggak cocok dibakar. Itu tidak pernah ada itu. Kalau jagung dibakar, iya. Ayam bakar, iya. Tidak pernah ada pembakaran kitab, itu dongeng gitu. Nah sekarang dia melihat misalnya di dalam kitab Yeremia ya, di dalam kitab Yeremia itu ada tulisan begini, Wikal Hasharemot at Nahal Kidron. Ini bunyinya Hasharemot atau Hasademot. Sebab ketif tertulis itu di kode K, ketif tertulis Wikal Hasharemot. Kata Hasharemot itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Seperti misalnya kalau kita ngomong di dalam bahasa Indonesia proklamasi, tidak ada proklamasi, yang ada proklamasi. Tapi serta-merta dia tidak berani mengubah. Lalu di kode pinggir itu naskah Masoretik ditulis huruf Ki, artinya kere.
bacaan yang diusulkan wikal hasademot atnahal kidron. Nah ternyata itu benar setelah ditemukan naskah yang lebih tua lagi, dan naskah yang sebelumnya nggak pernah dibakar untuk penyeragaman supaya anak cucu kita tidak bingung. Orang itu kalau mau pintar harus bingung dulu, karena ini proses berpengetahuan, katanya René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Lah kalau Anda tidak pernah mikir kemudian nuduh kitabnya orang palsu, kitabmu sendiri yang paling benar, berarti kamu tidak pernah mikir, karena tidak pernah ada data pembanding. Jadi jangan mudah termakan hoax lah, termakan isu. Kalau memang menunjukkan bahwa asli, mana aslinya sekarang? Saya kan tunjukkan ini naskah Qumran. Ini naskah Nabi Yesaya, salah satu yang ditemukan dari 7 gulungan itu. Nah ternyata artinya itu adalah segenap tanah di tepi sungai Kidron, tanah datar di sungai Kidron. Nah kemudian apa, ada perbedaan-perbedaan teks itu? Ada. Tapi perbedaan teks itu dijumlah dengan jujur. Makanya ada naskah yang disebut Textus Receptus kalau untuk Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat Perjanjian Lama, kitab Nabi-Nabi, itu Textus Receptusnya ya nama soretik. Orang Kristen setuju, sekalipun Kristen percaya Yesus itu putra Allah, orang Yahudi belum percaya, tapi tidak masalah, teksnya sama kok, tafsirnya bisa beda. Lah kemudian saya berikan contoh. Perbedaan itu karena usia penyalinan naskah itu memang sangat lama. Ini misalnya tuh contoh ya. Ini adalah kitab Nabi Yesaya pasal 21. Nah ini, di sini disebutkan ya, wajikra aryah, mestinya kan gitu kan? Wajikra haro'eh al-misfeh Adonai. Ini teksnya. Kalau kita membaca teks Masoretik bunyinya wajikra aryah, maka berserulah aryah singa, al-misfeh Adonai, di atas itu menara, di atas bangun-bangun menara itu, tower itu. Di sini bunyinya bukan aryah tapi haro'eh, karena huruf alefnya itu mungkin agak mirip dengan huruf he, kemudian huruf he-nya itu hilang, ganti huruf alif aryah. Itu jujur diakui. Kalau kita membaca misalnya di dalam King James itu diterjemahkan he cried as a lion, dia berteriak seperti seekor singa. Padahal huruf kata s dalam bahasa Inggris itu tidak ada dalam bahasa asli, tapi dia mencoba untuk mempermudah supaya teks itu bisa dipahami. Dengan penemuan laut mati, ternyata bukan berserulah seekor singa, tapi berserulah haro'eh, orang yang melihat itu. Makanya kita mendapatkan terjemahan itu dalam bahasa Indonesia, TB terjemahan baru, LAI, ada itu dalam NIV. Mana yang diubah? Kalau mungkin bisa dibandingkan, teman-teman muslim itu bisa membandingkan misalnya dengan Qiraah 7. Qiraah Sabah itu kan juga ada misalnya perbedaan-perbedaan kecil teks, tapi kan sebenarnya itu tidak mengubah makna secara hakiki, tapi makna kecil-kecil bisa berubah. Misalnya surat Al-Baqarah 85 ya, itu kan wa mawallahu bighafilin amma ya'malun. Lah ya'malun itu kan yang kalian kerjakan. Tapi kalau kita membaca Qur'annya Hafiz, takmalun yang kalian kerjakan, ya'malun yang mereka kerjakan. Ya hal seperti ini kan muncul di semua naskah kuno. Tetapi kalau di dalam agama iman Kristen itu jujur diakui, yang atasnya namanya Textus Receptus. Lah kritik terhadap teks itu dinamakan kritikus apparatus. Kita bisa lihat misalnya baca Biblia Hebraica Stuttgartensia, itu ditulis apa adanya. Sekarang dijumlah, bayangkan kitab suci kita yang usianya itu lebih dari 2000 tahun. Itu pertama yang terkuno abad 10. Naskah Masoretik itu abad 9 sampai abad 10 setelah Masehi. Itu setelah ditemukan laut mati, kita punya naskah yang 1000 tahun lebih tua. Bisa dijumlah, kitab Yesaya aja tidak sampai kira-kira 20 ayat atau 20 kata yang memiliki problem seperti aryeh, haro'eh seperti tadi. Jadi tidak betul kalau dikatakan Perjanjian Lama Yahudi beda dengan Kristen,
Ya semua naskah juga seperti itu, naskah kuno. Beda dengan perjanjian lama yang tertulis dalam Qumran tadi ya. Jadi Loh, Anda bisa cari sendiri itu, kalau nggak pesan aja di Amazon. iya. The Dead Sea Scroll, the Dead Sea Scroll Bible. Ini terjemahkan, yang terjemahkan juga orang Katolik kok. Masa pasturnya nggak tahu kalau itu bertentangan, masa gerejanya nggak bubar? Yang bener aja lah, kalau nggak tahu jangan ngomong. Isu bahwa Alkitab telah diubah-ubah seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang sejarah penyalinan dan penerjemahan teks suci. Meskipun ada variasi kecil dalam manuskrip, bukti menunjukkan bahwa pesan inti Alkitab tetap konsisten sejak awal. Namun, narasi ini juga menjadi pengingat pentingnya kajian kritis dan keterbukaan untuk memahami sejarah Alkitab dengan jujur. Bagi umat Kristen, keyakinan bahwa Roh Kudus menjaga keutuhan pesan ilahi Alkitab memberikan jaminan bahwa firman Allah tetap dapat dipercaya sebagai pedoman iman dan kehidupan. Tuhan memberkati.